Ini kasus Gus Miftah lagi. Gus Miftah itu sekarang disuruh minta maaf sama dokter. Yang nggak tahu nama dokternya itu dokter siapa. Karena pernah Gus Miftah itu bilang sebetulnya dokter itu goblok-goblok. Buktinya apa? Buktinya kalau kamu datang ke dokter, kamu pasti ditanya, yang kerasa apa? Aduh ya Allah. ini ya, dok. Dokter siapa namanya ini? Kamu itu kalau dibilang goblok sama orang ya biasa aja. Ya. Goblok itu bodoh sekali. Untung nggak bodoh 2 kali, coba nggak bodoh 3 kali, itu bodoh sekali, cuman sekali doang. Ya. Ini kok sekarang orang itu sensitif amat, dibilang goblok nggak mau, dibilang tolol nggak mau, dibilang bodoh nggak mau. Bodoh, tolol, goblok itu udah sifatnya manusia. Kamu itu kalau bilang saya goblok, saya mah senyum aja deh. Emang saya mah orang goblok? Saya mah orang bodoh. Yang saya tahu itu sedikit. Ya, saya itu ahlinya apa? Mantik, kalam. Di situ. Nahwu udah jauh saya mah. Sedikit sekali pengetahuan nahwu saya. Ya, pengetahuan hadis saya apalagi. Pengetahuan tentang apa itu? Sejarah apalagi sedikit sekali. Jadi kalau misalkan dibilang goblok, kayak emang banyak gobloknya daripada pinternya. Nih ada ayat ya di dalam Al-Quran. Bahasanya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu kamu sekalian, dalam keadaan kalian itu tidak mengetahui satu perkara pun sama sekali, begitu. Berarti kan bodoh, goblok, tolol itu udah sifat kita. Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Manusia itu tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmu Allah kecuali yang Allah kasih, dan itu sedikit sekali. Kemudian waktu Nabi Musa alaihi salam ditanya, man a'lamu minka, ya, kata Nabi Musa, la ahad a'lamu minni, la ahada a'lamu minni, tidak ada seorang pun yang lebih tahu daripada aku. Kan ditegur sama Allah Subhanahu wa taala begitu. Nih dok, kalau kamu disebut goblok, disebut tolol, disebut bodoh, terima aja. Emang kamu gak bisa baca kitab kok, pasti tolol itu. Ya, udah gak usah Gus Miftah saya bilang tolol, itu udah kamu tuh tolol, gak bisa baca kitab. Mau apa? Itu. Dan kamu bilang saya tolol, emang saya gak belajar kedokteran kok. Begitu, udah biasa aja. Emang manusia itu. Jadi gimana, yang kita tahu itu cuman sedikit, sangat sedikit dari sedikit. Kalau misalkan mau, kalau misalkan kita mau jelas, coba saya itu bodohnya di mana, ya tanyakan, gak apa-apa, harusnya kan ditanya. Begitu. Dan kalau misalkan dikatakan kayak yang mulia banget gitu dokter, enggak. Nih kata Imam Ghazali, dokter itu kasta di antara kasta terendah dari ilmu. Oh, kita mau bahas Imam Ghazali. Apa kasta tertinggi dari keilmuan itu? Kasta tertinggi dari keilmuan, kita nggak bilang agama ya. Kasta tertinggi dari keilmuan itu pertanian, itu udah derajat yang paling tinggi. Kenapa? Karena ilmunya, manfaatnya dia yang paling luas. Tidak ada orang, tidak ada manusia yang tidak membutuhkan kepada hasil pertanian, kepada makanan. Makanan mah orang sakit butuh, orang sehat butuh, agama Islam butuh. Yang tahu tauhid, yang nggak tahu tauhid butuh. Makanya pertanian itu kasta tertinggi. Ya. Nah harusnya mah orang-orang yang paling tinggi, kuliah yang paling mahal, orang yang paling dihargai harusnya petani. Mending merekanya digajinya tinggi-tinggi tapi harga bahan pangan murah-murah. Begitu. Adapun sekarang kedokteran jadi mahal, ya emang dunia udah terbalik kok. Kedokteran itu dia cuma dibutuhkan sama orang yang sakit. Begitu. Orang sakit baru cari dokter. Kalau orang gak sakit gak cari dokter. Itu kalau kata siapa? Kalau kata Imam Ghazali, malahan kedokteran sama ilmu penenunan itu masih bermanfaat, ilmu tenun. Ya, kan butuh semua, masa kita ini ya mau jadi dokter nggak pakai baju, begitu. Semua orang butuh baju itu. Jadi biasalah, nggak usah dokter kok jadi belagu amat sih. Itu cuma zaman baper, sekarang biasa aja begitu. Ya, ini mau apa?
Itu kejadiannya udah dari dulu. Saya tuh melihat sekarang ustadz itu mau dipojokkan begitu ya. Emang sukanya mojok. Emang mungkin sukanya mojok ya, suka di pojokan begitu. Ya sedangnya kan kalau ustadz bukan di pojok, sedangnya di tengah. Ya, sekarang mah ustadznya mau di pojokan. Gitu, ada pesantren cabul, di up begitu ya. Pimpinan pondok pesantren cabul begitu. Lah kemarin yang bunuh sekeluarga itu orang Kristen kok enggak di blow up, enggak dibawa-bawa Kristen ngebunuh Kristen enggak. Gitu. Ya, atau apa dibawa-bawa pekerjaannya enggak, udahlah jangan kayak gitu begitu. Cuman ya kalau misalkan ada usaha-usaha seperti ini ya enggak mau gimana lagi, udah akhir zaman ya bodo amat kalau saya mah gitu. Ya, mau misalkan didiskreditkan, si Gurgem bilang gitu, si Kumaila bilang kayak gitu. Ya terus sekarang mulai bermunculan, udah berani sekarang sama ulama-ulama itu, sok saya tinggalikeun santri turun. Ayo kamu mau ngapain? Sebel aing. Awas kamu itu ya, jangan macam-macam. Kalau santri udah turun mah udah ampun udah begitu ya, jangan macam-macam. Ini kita lagi diusik nih begitu. Emang nggak bener bukan nggak bener ya. Ya kalau misalkan bahasa ya namanya juga bahasa, orang lagi stand up komedi. Saya kan bilangnya juga Gus Miftah itu bukan alim begitu ya. Cuman ya kalau misalkan udah kayak gini kebangetan. Itulah, mudah-mudahan orang gara-gara diberesan di akhir zaman. Yang pusing dah. Rek eureun kagok. Tebel. Mudah-mudahan orang sadar dari apunten ku Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana